Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya, salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Putu Mancika Widya Chandra selaku moderator yang akan membimbing atau menuntun acara presentasi pada hari ini. Nah, sebelum itu, alangkah baiknya saya memperkenalkan teman-teman saya. Yaitu yang pertama ada Asti dari absen 1, yang kedua Tria absen 20, yang ketiga ada Pradnya absen 21, yang keempat ada Arsita absen 22, dan yang terakhir saya absen 31. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah hubungan Kerajaan Bali dengan Kerajaan Majapahit. Nah, presentasi saya awali dengan bagaimana sih sejarah Kerajaan Bali. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Maaf, saya tidak bisa on kamera karena ada sesuatu dan lain hal. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Bali. Jadi Kerajaan Bali atau Kerajaan Bedahulu adalah kerajaan kuno di Pulau Bali yang terdiri antara abad ke-8 sampai abad ke-14. Pusat Kerajaan Bali berada di sekitar Pajang atau Bedahulu, Kabupaten Gianyar, Bali. Pendiri dari Kerajaan Bali adalah Sri Kesari Warmadewa dari dinasti Warmadewa. Saat dinasti Warmadewa berkuasa, agama pertama yang berkembang di Bali adalah agama Buddha. Barulah pada periode selanjutnya, rakyat Bali memeluk agama Hindu. Dari sejarah, prestasi di ketika Bali pernah dikuasai Kesari pada Majapahit pada ekspansi Kerajaan Majapahit pada 1343 Masehi, itulah Kerajaan Bali runtuh. Jadi, bagaimana kehidupan politik, sosial, budaya, dan ekonominya? Pada kehidupan politik, ada pun raja-raja Kerajaan Bali. Yang pertama, Sri Kesari Warmadewi. Yang kedua, Ratu Sri Ugrasena. Yang ketiga, Tabanendra Warmadewa. Yang keempat, Jaya Singha Warmadewa. Yang kelima, Jaya Sadu Warmadewa. Yang keenam, Sri Wijaya Mahadewi. Yang ketujuh, Dharma Udayana Warmadewa. Yang kedelapan, Marakata. Yang kesembilan, Anak Bungsu. Yang ke-10, Jaya Sakti. Dan yang terakhir adalah Bedahulu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Bali bisa kita lihat dari beberapa sistem berikut. Yang pertama, sistem kesenian. Pada masa Kerajaan Bali, kesenian dibedakan menjadi sistem kesenian rakyat dan sistem kesenian keraton. Kemudian yang kedua, sistem kasta. Sistem kemasyarakatan di Bali dibedakan menjadi beberapa kasta. Bagi masyarakat yang ada di luar kasta tersebut, maka akan disebut sebagai budak atau jabah. Kemudian yang ketiga, sistem hak waris. Sistem hak waris dibedakan antara anak perempuan dan laki-laki, di mana anak laki-laki mendapatkan warisan yang lebih besar, begitu pula sebaliknya. Kemudian agama dan kepercayaan. Pada masa tersebut, Hindu mulai masuk ke Bali, namun masyarakat Bali tetap mempertahankan tradisi lamanya, sehingga pada saat itu di Bali berkembang agama Hindu, Buddha, serta kepercayaan animisme. Di samping itu, raja memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk mengeluarkan pendapat mengenai kehidupan kerajaan. Demikian juga dengan peraturan-peraturan lainnya seperti perkawinan, kematian, warisan, budak, peternakan, dan perpindahan penduduk.
Nah, di balik kehidupan sosial budaya, dan kehidupan politiknya, tentu saja terdapat kehidupan ekonomi. Jadi, sistem pertanian subak yang dikenal sekarang sudah dikembangkan masyarakat Bali sejak abad ke-11. Selain itu, para petani juga mengembangkan peternakan dan perburuan. Namun, tidak hanya pada sektor pertanian saja, selain itu ditemukan beberapa kegiatan di antaranya yang pertama, ada pande-pande, merupakan aktivitas masyarakat Bali, yaitu mereka membuat perhiasan dari bahan dasar emas dan perak, peralatan rumah tangga, serta berbagai alat dan senjata. Yang kedua ada undagi. Dalam bahasa Bali, kata undagi berarti terampil. Masyarakat Nagi ini pada masa itu memiliki keterampilan dalam memahat, melukis, serta membuat bangunan. Yang ketiga itu ada pedagang. Dalam prasasti Banwa Baru, masyarakat Bali saat itu telah melakukan perdagangan antar pulau. Baik, kali ini saya akan menjelaskan prasasti dan peninggalan apa saja yang ada pada Kerajaan Bali. Yang pertama ada prasasti Anak Wungsu, yang kedua ada prasasti Panglapuan, yang ketiga ada Pura Agung Besakih, yang keempat ada Candi di Gunung Kawi, yang kelima ada prasasti Branjong, yang keenam ada prasasti Wangsan, yang ketujuh ada Candi Pangenin, dan yang terakhir ada Pura Pucak Penulisan. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana sih hubungan Kerajaan Bali dengan Kerajaan Majapahit. Hubungan Kerajaan Bali dan Kerajaan Majapahit diawali dengan ekspansi yang dilakukan oleh Kerajaan Majapahit atas Kerajaan Bali. Kerajaan Bali memiliki hubungan yang dekat dengan Kerajaan Jawa sebelum diserang oleh Majapahit. Sama halnya dengan Tiongkok. Pada tahun 647, Kerajaan Bali sempat membuat jejak sejarah di mana memberikan upeti pada Tiongkok pada berupa kain katun, gading gajah, dan cendana putih pada masa dinasti Tang. Sedangkan hubungan dengan Jawa terlibat pada tahun 962, di mana Bali disebut sebagai Pulau Brahmana. Perkembangan lebih lanjut, Kerajaan Bali memiliki hubungan dengan Kerajaan Jawa akibat dari pernikahan, terutama hubungan antara keluarga Warmadewa dengan Jawa Timur. Pada zaman Marakata, putra kedua Udayana menunjukkan hubungan yang erat karena adik dari Erlangga yang tengah berkuasa di Jawa Timur. Namun, perkembangan mengubah hubungan menjadi dominasi Raja-Raja Jawa atas Bali, dibuktikan dengan ditaklukkannya Bali oleh Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Bali menjadi pula kerajaan pertama yang dikalahkan oleh Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada. Sejak penaklukan tersebut, di Bali muncul kelompok baru di masyarakatnya yaitu Wong Majapahit. Zaman Bali Majapahit atau Wong Majapahit bermula pada abad ke-14, yang tepatnya ketika tahun 1350 Masehi. Pada masa Sri Krishna yang berasal dari Kepakisan Kediri sebagai utusan Gajah Mada untuk mendiami wilayah Bali. Wong Majapahit juga diyakini memberikan pengaruh besar terhadap arsitektur puri atau keraton. Pengaruh Majapahit berkembang pada daerah pekeraman Bali pada wilayah dataran dan juga pengaruh kerajaan Majapahit ini
berkembang di Desa Menyali pada perkiraan tahun 633 Masehi. Ketika Bali telah dikuasai Majapahit, dilantiklah raja baru yang bernama Sri Kresna Tripakesan yang mendiami Puri atau Keraton Sampangan daerah Gianyar sekarang ini. Puri Sampangan merupakan tempat pemerintahan sebagai pusat dari Bali yang baru. Pada sekarang ini, daerah tersebut merupakan daerah yang dikenang sebagai bekas markas tentara Majapahit ketika Gajah Mada telah menaklukkan Raja Bali yaitu Sri Astasura. Baik, dari presentasi yang kami jelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan Kerajaan Bali dengan Kerajaan Majapahit disebabkan oleh banyak faktor. Namun, faktor yang paling menonjol adalah tentang peperangan di antara keduanya, sehingga menimbulkan suatu hubungan, salah satunya pemindahan dan pergantian kekuasaan. Dan dari materi ini, kita juga dapat mencontoh sikap-sikap kepemimpinan dari raja-raja pada masa tersebut, sehingga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, ternyata banyak sekali ya yang dapat kita pelajari mengenai hubungan antara Kerajaan Bali dengan Kerajaan Majapahit. Entah itu dari sejarah Kerajaan Balinya, kehidupan politiknya, kehidupan sosial budaya, dan kehidupan ekonomi. Selain itu juga kita dapat mengetahui mengenai prasasti dan hubungan Kerajaan Bali dengan Kerajaan Majapahit. Semoga materi pada hari ini dapat menambah wawasan dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang sudah mau bekerja sama. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk bisa membuat video kali ini. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan.